Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas soal-soal di bab 2 ya, buku Kimia Erlangga kelas 12. Materinya reaksi redoks dan sel elektrokimia. Saat ini kita bahas di uji pemahaman halaman 51 yang bagian B. Di video sebelumnya Kak udah jelasin yang bagian A ya, bilangan ganda 1 sampai 10. Nah, di video ini kita akan membahas tentang atau soal-soal di bagian B. Ada 2 soal saja, namun ini cukup banyak nanti penjabarannya ya. Langsung saja kita ke nomor 1. Oke. Setarakan persamaan reaksi redoks berikut. Ada 5 poin ya. A, B, C, D, E. Cuman yang A ini sama seperti yang E, teman-teman. Persis ya ini. Ini kan H2O2 MnO4- ini sama bagian A. Jadi ya sejatinya cuman ada 4 poin gitu ya. A, B, C, D. Oke, kita ke nomor atau ke bagian A. Sebelumnya di sini karena nggak ada arahan digunakan atau pakai metode Bilox atau setengah reaksi, untuk yang bagian A nanti Kak jelasin dua-duanya ya. Bagaimana cara menyetarakan dengan Bilox, bagaimana cara setengah reaksi. Nah, untuk bagian selanjutnya mungkin Kakak ambil salah satunya. Kita pakai yang lebih mudah gitu aja ya. Ini langkah-langkah untuk menyetarakan dengan cara reaksi redoks, penyetaraan redoks dengan metode Bilox gitu ya. Nah, ini ada 5 langkahnya, langsung saja Kak tulis di bagian sini. H2O2 plus MnO4- menjadi Mn2 plus O2. Dia dalam kondisi asam gitu ya. Nah, yang pertama, kita tentukan Bilox atom-atom yang mengalami perubahan Bilox. Nah, atom apa yang mengalami perubahan Bilox? Nah, di sini atom-atom yang mengalami perubahan Bilox itu kan atom selain H sama O gitu ya. Berarti di sini Mn. Nah, ini Mn nanti Biloxnya berubah. Di sini ada Mn, di sini ada O. Loh, Kak katanya O enggak. Nah, ini karena O kan termasuk unsur bebas di sini. Berarti nanti Biloxnya pasti berubah. Nah, di sini berarti nanti yang berubah O. Berapa Biloxnya? Nah, nanti Kakak jelasin ya. Yang pertama kita ke opsi yang ke poin pertama dulu. Kita tentukan bilangan oksidasi atom-atom yang mengalami perubahan Bilox. Ini kurang ya, teman-teman. Lalu setarakan. Setarakan atomnya ya. Nah, di sini kan Mn, di ruas kiri 1, ruas kanan 1. Udah sama ya. O di ruas kiri 2, di ruas kanan 2. Udah sama kan? Maka ini udah beres untuk yang poin pertama. Kita poin kedua sekarang. Hitunglah perubahan Bilox dari atom-atom tersebut. Nah, kita tahu H2O2 ini ada pengecualian, teman-teman. Ini Kakak masukkan ya. Nah, ini aturannya ya. Bilox untuk unsur bebas itu nilainya 0. Contohnya mana? Contohnya ini. O2 ini kan unsur bebas. Berarti nanti Biloxnya 0. Kemudian, Bilox untuk golongan 1A, 2A, 3A dalam senyawa sesuai dengan elektron valensinya. 1A berarti nanti Biloxnya plus 1 gitu ya. 2A berarti plus 2, 3A dan nanti plus 3. Bilox oksigen atau O umumnya adalah min 2. Namun pada senyawa peroksida, contoh H2O2, Bilox oksigen menjadi min 1. Nah, ini yang maksud di opsi ini ya. H2O2 ini kan senyawa peroksida ya. Berarti O yang semula min 2, di sini dia punya min 1, teman-teman. Nah, H
H itu berapa? H kan plus 1 ya. Nah, di sini yang bagian 3. Biloks hidrogen umumnya adalah plus 1. Pengecualiannya di senyawa hidrida. Senyawa hidrida itu seperti KH, NaH, MgH2, dia min 1. Nah, ini berarti plus 1 ya. Sehingga plus 1 dikali 2 punya plus 2. O min 1 dikali 2 dia punya min 2. Totalnya 0 ya. Senyawa kan 0 biloksnya. Oke, gini. Hapus. Nah, gini ya. Selanjutnya, kita ke MnO4-. MnO4- biloksnya totalnya sesuai dengan muatannya ya. Di sini muatannya kan min 1, maka totalnya dia punya min 1. O, dia punya min 2 ya. Sesuai arahan yang pertama ini ya, umumnya dia punya min 2. Min 2 kali 4 berarti min 8. Mn berarti punya berapa min 8 ketemunya min 1 berarti punya plus 7 ya. Mn2 plus berarti punya plus 2. Sesuai dengan muatannya, ini punya 0. Nah, kemudian kita hitung perubahan bilok dari atom-atom tersebut. Perubahan biloknya Mn dari plus 7 ke plus 2. Mengalami reduksi ya. Reduksi berapa? Reduksi 5 atau biloknya turun. H atau O dari min 2 ke 0. Berarti naik ya. Naik itu oksidasi. Oksidasi berapa? Oksidasi 2. Step ketiga, samakan jumlah perubahan bilok dengan mengalihkan koefisien pada reaktan atau produk. Nah, perubahan biloknya kita samakan. Reduksi kan punya 5, oksidasi punya 2. Berarti yang ini dikali 2, yang ini dikali 5. Gitu ya. Nah, nanti jadinya, kita tulis lagi, H2O2 plus MnO4- menjadi Mn2 plus O2. Tadi dikali 5 ya. Nah, berarti depan ini dikali 5, kemudian belakang dikali 5. Yang ini dikali 2, berarti ini dikali 2, ini dikali 2. Oke. 3 selesai. Step keempat. Setarakan jumlah muatan dengan menambahkan H+ bila asam, OH- bila basa. Di sini dalam suasana asam ya. Berarti kita setarakan muatannya dengan menambahkan H+. Kita cek muatannya. Ini muatannya 0, senyawa ya. Ini min 1 dikali 2, berarti min 2. Di sini plus 2 dikali 2, berarti plus 4. Di sini min 2, di sini plus 4. Berarti kita setarakan muatannya, geser di sini ya. Berarti nanti yang ini ditambah 6H+, gitu ya. Loh, kok 6H+? Biar muatannya sama. Plus 1 dikali 6, berarti ini nanti plus 6. Nah, min 2 ditambah 6, ketemunya plus 4, gitu ya. Bisa ya? Jadi ala berpikirnya ya, tadi di sini min 2, di sini plus 4. Berarti di ruas kiri harus ditambah plus 6. Nah, plus 6 ini berarti ditambah 6H+, karena H+ muatannya plus 1, gitu ya. Oke, ini selesai. Terakhir, guys ya, setarakan jumlah atom O dengan menambahkan H2O. Tulis dulu di sini. 5H2O2 plus 2 MnO4- plus 6H+ menjadi 2 Mn2 plus 5O2. Setarakan jumlah O dengan menambahkan H2O. Kita cek jumlah O-nya. Di ruas kiri, O-nya ini ada 2 kali 5, 10. 4 kali 2, 8 gitu ya. Di ruas kanan, ini 2 kali 5 ada 10. Berarti kurang berapa? Kurang 8 ya. Jadi ada 8 H2O. Oke, kita cek H-nya ya. Terakhir,
Hanya di ruas kiri ada 2 kali 5, 10. Ditambah 6, 16 ya. Nah, di sini 8 kali 2, 16. Nah, berarti ini udah setara, teman-teman. Ini penyetaraan dengan cara metode Bilox gitu ya, bilangan oksidasi. Ada 5 step ini. Bagaimana kalau dengan cara setengah reaksi? Nah, ini Kak tunjukin juga. Nah, ini caranya. Nah, ini Kak tutup ya. Oke. Oke, sebelumnya ini Kakak hapus dulu ya. Ini kalian bisa, karena tempatnya nggak cukup. Nah, ini Kakak hapus dulu. Oke. Nah, kita tutup pun nggak masalah ya. Nah, ini aja. Untuk metode setengah reaksi, yang pertama, Kak tulis dulu ya di sini. Ini nanti kalau menghalangi, teman-teman pause dulu ya. Kalian tulis, kemudian nanti Kakak tutup. Ada H2O2 plus MnO4- menjadi Mn2 plus O2. Yang pertama, pisahkan reaksi menjadi dua setengah reaksi gitu ya, reaksi oksidasi sama reaksi reduksi. Berarti kita pisahkan nanti, nah ini ketemu ini, Mn ketemu Mn gitu ya, O ketemu O, nah ini ketemu. Gitu ya arahnya nanti. Berarti yang pertama H2O2 menjadi O2. Bawahnya ada Mn O4- menjadi Mn. Step pertama ini ya. Step kedua, setarakan atom utama selain H dan O pada masing-masing reaksi. Nah, kenapa selain H dan O? Karena yang sering berubah bilos kan H sama O. Nah, di sini tadi yang bagian awal ini ya, H2O2, yang berubah bilos kan O-nya kan, berarti kita setarakan O-nya, O di kiri ada 2, di kanan 2, udah sama ya. Yang bawahnya Mn di kiri 1, kanan 1, oke udah sama. Berarti step 2 selesai. Step ketiga, tentukan jumlah elektron yang dilepas atau diterima. Oke, tadi step 1 udah, step 2 udah, step ketiga, tentukan jumlah elektron yang dilepas, oksidasi, atau diterima reduksi. Ingat, nah ini 34 jadi 1 ya. Reduksi, penurunan Bilox sama dengan jumlah elektron diterima, oksidasi, kenaikan Bilox sama dengan jumlah elektron yang dilepas. Oke, sekarang kita setarakan dulu ya, atau kita cari Biloxnya masing-masing. O2, Biloxnya kan 0, dia unsur bebas ya. Nah, ini tadi, H itu punya plus 1, O punya min 1 ya, tadi dia pengecualian, berarti ini ada plus 2, ini ada min 2, 0. Nah, O min, kakak hapus dulu ya, biar enak. O dari min 2 ke 0, berarti kan dia oksidasi ya. Oksidasi 2, gitu kan. Nah, di sini, pada oksidasi, kenaikan Bilox adalah jumlah elektron yang dilepas. Ini kan naik 2. Berarti yang dilepas itu ditaruh ruas kanan ya. Di sini ada 2 elektron. Kenaikan Bilox naik 2, maka sama dengan jumlah elektron yang dilepas juga 2 elektron. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, berarti ini kan oksidasi.
Mn otomatis dia sebagai reduksi. MnO4 min menjadi Mn2+. Di sini plus 2 ya. Ini tadi totalnya min 1, ion kan. O itu punya min 2, dikali 4 min 8, Mn punya plus 7. Plus 7 ke plus 2 berarti reduksi 5 ya. Nah, pada reduksi penurunan Bilog sama dengan jumlah elektron yang diterima. Kalau oksidasi itu elektron dilepas di ruas kanan, kalau reduksi elektron diterima berarti kita taruh ruas kiri. Yang diterima berapa? Ada 5 ya, berarti di sini plus 5 elektron. Berarti nanti jadinya, kita tulis di samping sini ya, oksidasinya sama dengan H2O2 menjadi O2 plus 2 elektron. Reduksinya MnO4 min plus 5 elektron menjadi Mn2 plus. Gitu ya. Selanjutnya, setarakan muatan dengan menambahkan H+ jika asam. Karena ini asam ya, berarti kita tambahkan H+. Muatannya kita cek, di sini muatannya 0. Ini 0, ini min 2 berarti ya. Di sini min 2, maka biar setara, ini ditambah 2H+. Plus kan plus 1 kan ya. Kali 2 nanti ini plus 2. Min 2 ditambah plus 2 kan totalnya 0. Seperti yang di ruas kiri gitu ya. Bisa ya. Yang di ruas kanan. Di sini totalnya min 1. Di sini min 5. Di ruas kanan ada plus 2. Nah, maka biar sama, di ruas kiri ditambah plus berapa? 8 ya. Min 6 ditambah 8 kan ketemunya plus 2. Berarti nanti di ruas kiri ditambah 8H+. Nah, gini tuh. Bisa dipahami ya. Nanti Kak tulis di bagian bawah sini. Oksidasinya H2O2 menjadi O2 plus 2 elektron plus 2H+. Reduksinya MnO4 min menjadi, ulangi, ditambah 5 elektron ditambah 8H+ menjadi Mn2+. Step ini selesai. Ini selesai ya, karena yang dicari asam ini selesai. Nah, selanjutnya nomor 6, setarakan atom H dengan menambahkan H2O. Oke. Atom H kita setarakan. Ruas kiri ada 2. Ruas kanan 2. Udah setara ya, berarti kita nggak perlu menambah H2O. Kemudian yang reduksi, ruas kiri hanya ada 8. Ruas kanan nggak ada hanya ya, berarti ada H2O sejumlah 4 gitu ya. Biar jadi 8. 2 kali 4 kan 8. Oke, selesai untuk step ke-6. Step ke-7. Samakan jumlah elektron yang dilepas dan diterima antara reaksi oksidasi dan reduksi. Kalikan jika perlu. Oke, kita samakan elektronnya. Nah, di sini kan 2 elektron. Di sini 5 elektron. Berarti kali silang ya. Ini dikali 5. Ini dikali 2. Step terakhir, ke-8. Gabungan kedua setengah reaksi. Nah, ini kita jumlahkan, teman. Nah, ini elektronnya bisa dicoret ya. Ini kan nanti 10, ini juga 10. Nah, reaksi lengkapnya 5H2O2 ditambah 2MnO4 min
menjadi 5O2 ditambah 10H plus. Oh, ini kurang ya tadi ya. Ini ada 8H plus kali 2 berarti 16H plus 16H plus menjadi 5O2 ditambah 10H plus ditambah 2MN2 plus ditambah 8H2O gitu ya. Ini reaksi lengkapnya. Kita cek sekarang. Nah, H plus di ruas kanan ada 10, di ruas kiri 16 dikurangi 10 nanti ketemunya 6 ya. 6H plus. Oke, semuanya udah setara. Ini hasil akhirnya. Kalau kita cek, ini hasilnya sama seperti yang metode kenaikan bilox tadi ya. Kita pakai metode bilangan oksidasi. Hasilnya sama, caranya ya tadi agak sedikit banyak untuk yang setengah reaksi. Tapi ya terserah dari teman-teman suka yang mana atau dari Bapak Ibu gurunya menghendaki yang mana, kita ikuti aja. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya untuk yang bagian B. Sarakan persamaan reaksi redoks berikut. Bagian B ya. Yang B ditanyakan dalam suasana basah. Arunnya sama. Nah, ini kakak pakai yang metode bilox aja ya. Karena yang bilox tadi kan terlihat lebih sederhana. NH3 plus Cr2O7 2- menjadi N2 plus Cr2O3. Dia dalam kondisi basah. Ini ya. Pertama, tentukan bilox atom yang mengalami perubahan bilox dan setarakan gitu ya. Nah, yang berubah kecuali H sama O sama golongan 1, 2, 3. Berarti nanti N ini yang bakal berubah sama Cr. Ini ada N sama Cr. Kita setarakan jumlahnya ya. N di ruas kiri kan 1, di ruas kanan ada 2, maka ini dikali 2. Cr di ruas kiri 2, ruas kanan 2, berarti udah sama. Nomor 1 udah selesai. Nomor 2, hitung perubahan bilox dari atom-atom tersebut. Oke. Ini kita hitung perubahannya, totalnya 0 ya, senyawa. H itu punya min 1 dikali 3, min 3 dikali 2, berarti hanya punya min 6. N-nya maka punya plus 6. Min 2 totalnya berarti min 2, sesuai ionnya ya. O itu punya min 2 dikali 7, min 14. Cr2 punya plus 12 ya. Plus 12 dikurangi 14 ketemunya min 2. N2 unsur bebas 0. Ini totalnya 0. O itu punya min 2. Min 2 kali 3 min 6. Cr2 punya plus 6. Oke, ini beres. Ketiga, samakan jumlah perubahan bilox dengan mengalihkan koefisiennya. N plus 6 ke 0. Berarti reduksi ya. Reduksi 6. Cr dari plus 12 ke 6. Oh, maaf. Ini oke, reduksi. Oke, di sini kakak salah nih, teman-teman. Maaf. H itu plus 1 ya. Nah, ya, maaf. Plus 1 kali 3, ketemunya plus 3. Plus 3 dikali 2 plus 6 gitu ya. Ada yang aneh. N berarti punya min 6.
gitu ya. Oke ya kakak yang kurang teliti teman-teman. Min 6 ke 0 maka dia oksidasi 6 plus 12 ke 6 maka reduksi 6 gitu ya. Nah ini juga yang jadi acuan kita. Penyetaraan biloks keduanya harus ada oksidasi sama reduksi. Kalau muncul seperti tadi, keduanya reduksi, turun semua, pasti ada yang keliru gitu ya. Kita harus koreksi lagi. Nah, sama-sama 6, maka ya udah ini dikali 1, ini dikali 1 ya. Berarti nanti 2NH3 plus Cr2O7 2- menjadi N2 plus Cr2O3. Karena dikali 1 semua berarti tetap ya. Sekarang kita step keempat. Setarakan jumlah muatan dengan menambahkan H plus jika asam, OH- jika basa. Karena basa berarti kita tambahkan OH-. Muatannya ini 0, di sini min 2 ya. Ini 0, ini 0. Berarti OH- muatannya minus ya. Maka di sini harus ada min 2. Nanti ditambah OH- sebanyak 2 gitu ya. Biar sama-sama muatannya min 2 gitu ya totalnya. Oke, selesai. Terakhir, kita setarakan jumlah O dengan menambahkan H2O. Tulis lagi 2NH3 plus Cr2O7 2- jadi N2 plus Cr2O3 plus 2OH-. Setarakan atom O-nya. O di ruas kiri ada 7 ya. Di ruas kanan ada 3 sama 1 kali 2, 2 ya, berarti 5. Berarti kurangnya di sini ada 2O sebanyak 2 gitu ya. Nah, kita setarain hanya terakhir. Kita cek aja hanya di sini 3 kali 2, 6. Di kanan ini ya 1 kali 2, 2. Di sini ada 4. Nah, hanya juga ada 6. Maka ini udah setara teman-teman. Yang metode Bilox ya. Nah, untuk setengah reaksi alurnya sama teman-teman. Teman-teman bisa cek sendiri ya. Latihan mengerjakan sendiri. Nanti kalau Kak kerjakan bisa sebenarnya, cuma nanti videonya terlampau panjang teman-teman. Seperti itu ya. Selanjutnya kita ke bagian C. Nah ini yang beda lagi soalnya. Jadi yang asam tadi kan tambahkan H+. Udah Kakak jelasin metode Bilox sama setengah reaksi. Basa, nah ini beda ya. Dia basa ditambah OH-. Caranya ya seperti ini. Simple, kita pakai redox atau Bilox, metode Bilox. Setengah reaksinya teman-teman bisa pakai alur yang tadi ya. Hasilnya juga bakal sama. Kalau beda gimana Kak? Kalau beda cek lagi, mungkin ada yang salah di pengerjaan teman-teman gitu ya. Jadi harus seperti ini. Yang ketiga, nah ketiga ini, oke Kak, lanjutin dulu ya. Ketiga ini dia kan dalam bentuk senyawa ya. Dia nggak ada ionnya, ya kan? Nggak ada ionnya dia. Kalau yang satu ini kan ada ion min, ada plus, min, sehingga akan muncul ketika dia dalam bentuk ion akan muncul dia minta di suasana asam atau basa gitu ya. Nah, di nomor 3 ini karena dia dalam bentuk senyawa, maka nggak ada atau tidak muncul dia suasana asam atau basa gitu kan. Sehingga kita pakai metode Bilox aja yang lebih mudah. Biloxnya agak beda. Di sini nanti kita pakai prinsip KH ini ya. K itu apa? K itu kation, anion, hidrogen, oksigen. Tapi kalau kita perdalam lebih lanjut, sebenarnya di sini kan ada H2SO4 ya teman. H2SO4 itu dia asam kan. Nah ini kalau kita pakai setengah reaksi, nanti dia dalam suasana asam. Gitu. Berarti bisa Kak, bisa kalau pakai setengah reaksi. Nanti Kak tunjukin stepnya. Nah kita pakai cara
penyetaraan model Bilox gitu ya. Kakak tulis dulu atomnya atau senyawanya. KClO3 plus C6H12O6 plus H2SO4 menjadi K2SO4 plus CO2 plus Cl2. Nah, yang pertama yang kita cek, samakan jumlah atom yang mengalami perubahan Bilox. Kira-kira yang mana yang mengalami perubahan Bilox? Yang pertama, kita bisa cek di sini teman-teman. Di sini kan ada unsur bebas Cl ya. Nah, pasti si Cl ini mengalami perubahan Bilox. Dengan mana nanti dia? Dengan Cl yang sini. Gitu ya. Ya kan soalnya nggak ada Cl lagi kan. Cl-nya berarti yang sini. Nah, K ini bukan. Kenapa? Karena K kan golongan 1A ya. Biloxnya pasti plus 1. O itu pasti punya min 2 gitu ya. Kemudian yang ini. Nah, ini kemungkinan si C ini. Kenapa? Karena H kan punya plus 1. O punya min 2. Di sini juga sama. H itu punya plus 1. Nah, luka ini kan ada S. Ini juga ada S. Kalau kita tinjau lebih lanjut, SO4 ini Biloxnya nggak berubah. Kenapa nggak berubah? Karena ini kan asalnya dari H plus 2H plus SO4 2 min gitu ya. Yang ini asalnya dari 2K plus SO4 2 min. Nah, ionnya kan sama ya. Maka yang seperti ini dia nggak akan berubah juga gitu ya. Maka ini bisa kita abaikan. Nah, yang berarti yang berubah nanti Cl dengan C gitu ya. Ini ada C. Bisa dipahami ya. Ini alur yang pertama. Jadi kita samakan jumlah atom yang mengalami perubahan Bilox. Kita samakan jumlahnya. C di ruas kiri 1, di ruas kanan, ulangi, Cl-nya ruas kiri 1, ruas kanan ada 2. Maka yang ruas kiri kita kali 2. C di ruas kiri ada 6, ini ya. 6, di ruas kanan C-nya 1, maka ini kita kalikan 6. Oke, step pertama beres. Step kedua, Bilox setiap atom dalam reaksi. Nah, ini fokus kita ke atom-atom yang berubah aja, teman-teman. Berarti ke Cl sama C aja ya. Ini totalnya kan 0. O min 2 dikali 3 min 6. Ingat dikali koefisien, 2 berarti min 12. K plus 1 dikali 2 plus 2. Maka Cl ada plus 10 gitu ya. Selanjutnya, ini plus 10 ya. Totalnya 0 ya, senyawa. O min 2 kali 6 min 12. H plus 1 kali 12 plus 12. Min 12. Di sini plus 12, min 12. Berarti C-nya punya 0 ya. Luka C bisa 0. Bisa. Jadi dia bisa punya Bilox 0 juga. Ini biarin karena dia sama. Ini kita biarin aja. Nah ini 0. O min 2, min 2 kali 2. Min 4, min 4 kali 6. Berarti min 24. C berarti punya plus 24. Nah Cl unsur bebas ya. Berarti dia punya 0. Nah berarti Cl di sini dari plus 1 ke mana? Ke sini ya, ke 0. Mengalami reduksi 10 ya. C dari 0 ke 24. Mengalami oksidasi 24. Nah, ini agak banyak ya perubahannya. Tapi ya nggak usah khawatir, ini masih benar. Cuman biasanya kalau sebanyak ini kadang kita cek ulang. Cuman ini aman, ini masih benar ya. Kita lanjut.
Hitung perubahan Bilox. Udah kita hitung ya. Samakan perubahan Bilox total dengan memberi koefisien pada zatnya. Ini kita samakan. 10 sama 24. Ini kita cari KPK-nya ya. Bisa dikali silang. Kalau dikali silang nanti ini kali 24, ini kali 10 gitu ya. Nanti kan totalnya ada 240. Tapi ini ada yang lebih sederhana. Kita pakai, kita pakai KPK yang 120. Berarti ini cukup dikali 12. Yang ini dikali 5 gitu ya. Nah, kan sama kan nanti jadinya 120, yang ini juga 120. Kalau pakai yang tadi juga bisa, cuman nanti koefisiennya terlampau besar. Jadi nanti harus kita sederhanakan lagi. Kalau ini udah lebih sederhana gitu ya. Oke, kakak tuliskan dulu hasilnya. Ini ada 2 KClO3 plus C6H12O6 plus H2SO4 menjadi K2SO4 plus 6 CO2 ya. CO2 plus Cl2. Yang ini dikali 12 ya. Berarti 2 dikali 12 ketemunya 24. Yang ini Cl ini berarti dikali 12 ya. Nah, ini 12. Selanjutnya yang ini dikali 5, ini ada 5. 6 dikali 5 berarti 30 ya. Ini punya 30. Agak panjang ini teman-teman. Agak besar nilainya. Oke, nomor 4 selesai. Nomor 5 kita setarakan dengan prinsip Ku. Ku itu kation, anion, hidrogen, oksigen. Kation yang mana? Nah, kation itu, masih ingat ya, kation itu yang muatannya positif kan? Berarti kalau di sini KClO3 yang jadi kation kan K+, ya. Kan nanti kalau diionkan jadi K+, plus ClO3- gitu ya. Berarti si K plusnya ini kita samakan K-nya berarti yang pertama. K di ruas kiri ada 24 gitu ya. Di ruas kanan di sini ada 2. Maka biar jadi 24 dikali 12. Nah, selesai ya. Di sini H. H juga jadi kation, cuman di sini hidrogen udah ada sendiri ya, maka selain H kita abaikan aja. Di sini kationnya juga cuman K. Oke, kation beres. Sekarang anionnya. Anion ClO3 ini kan anion, tapi Cl kan tadi udah kita setarain ya, kita kerjakan di step yang atas ini kan, berarti ini juga sudah beres. Yang ini nggak ada kation anionnya, dia senyawa kan, atau ikatan kovalen. Nah ini kalau diionkan jadi 2H plus SO4 2- gitu ya. Berarti 2- ini merupakan anionnya. Kita cek di ruas kanan. SO4 2-nya kita sepaket ya ini ya. SO4 2- ada 12. Maka di sini di ruas kiri kita kalikan juga sebanyak 12. Gitu ya. Untuk anionnya ada lagi? Nggak ada ya. Berarti anion udah beres. Sekarang hidrogennya. Hidrogen di ruas kiri ada berapa teman? Ini ya. Nah, 12 kali 5 60. 2 dikali 4 2 dikali 12 ada 24 ya. Di ruas kiri ada 84. Di ruas kanan ada hanya nggak? Nggak ada ya. Nah, ini teman-teman. Kita tambahkan H2O. Loh, kok muncul H2O? Karena ini kan tadi ya, yang jelasin di atas. Dia kan sejatinya
dia direaksikan dalam kondisi asam. Karena ada H2SO4 kan. Nah, karena kondisi asam, pasti nanti endingnya akan muncul H2O sebagai penyetaraan H plusnya tadi. Disetarakan dan menambahkan H2O. Jadi yang ini sah-sah saja ketika kita tambahkan H2O di ruas kanan gitu ya. Untuk menyetarakan H-nya. Kalau nggak ada, nanti ya nggak bakal bisa setara kan. Kita butuh berapa? Hanya ada 84. Berarti di sini ada 2, biar jadi 84, ada 42 gitu ya. Di sini ada 42 H2O. Berarti hidrogen beres ya, terakhir oksigen. Oksigen ini mestinya setara teman. Kita cek aja ya. Oksigen di sini 3 kali 24, 72 ya. 6 kali 5, 30. 4 kali 12, 48. Nah, ini totalnya ada 150 ya. 102 tambah ini, 150. Yang kanan, 4 kali 12, 48. 2 kali 30, 60. 42 kali 1, 42. Nah, ini 108 tambah ini, 150 juga. O-nya udah setara juga. Nah, maka inilah reaksi setaranya, teman. Berarti kalau A plus di sini 24 KClO3 plus 5 C6H12O6 plus 12 H2SO4 menjadi 12 K2SO4 plus 30 CO2 plus 12 Cl2 plus 42 H2O ya. Ini teman-teman. Nah, misal saya ingin pakai setengah reaksi, Kak. Nah, kalau setengah reaksi juga boleh. Cuman setengah reaksi tadi kan kaitannya dengan ion ya, reaksi ion. Nanti reaksi panjang ini, teman-teman, kita buat dia sebagai dalam bentuk ion. Berarti kita fokus ke atom-atom yang beloknya berubah gitu ya. Nanti misal kita ionkan, kita ke pertama ini ya. Ini Kak hapus biar lebih jelas ya. Nah, nanti misal kita mau dalam bentuk ion, KClO3 ini dalam bentuk ionnya kan jadinya ClO3- gitu ya. Nah, ion ini teman. Ini ya. Plus nanti C6 H12O6. Ini satu paket kan. Dia senyawa kovalen. Kemudian H2SO4, karena H2SO4 ini H plus sama SO4-nya nggak berubah, maka kita skip aja. Atau H2SO4 ini kan dia menunjukkan dalam suasana asam ya. Ini. Berarti ya kita skip, nggak masalah. Ini tadi senyawa ya. Menjadi K2SO4, ini kan nggak berubah kan tadi bellows-nya. Dia bahasanya itu ion penonton, jadi kita abaikan aja. K itu pasti plus 1, SO42- dia nggak berubah. Nah, CO2 ini yang kita pakai plus Cl2. Ini nanti dalam kondisi asam gitu ya. Kenapa asam? Karena dia di sini ada H2SO4. Nah, dengan penyetaran ini nanti teman-teman setengah reaksi ini nanti bakal setengah reaksi dengan Cl2. Si ini C3C6H12O6 nanti setengah reaksi dengan CO2. Kalian kerjakan dengan alur yang sama seperti tadi, nanti jawabannya pasti sama. Seperti ini. Gitu ya. Nanti jangan lupa dikembalikan lagi
ion penontonnya tadi. Jadi kan yang penonton siapa? Ini ya, K+ tadi kan kita keluarkan, nanti kita kembalikan lagi. SO4 ini juga nanti kita kembalikan lagi. Ini kan jadi 2K+ plus SO4 2-. Nah, ini nanti ion-ion ini kita kembalikan lagi ke waktu penyetaraan akhir. Nanti hasilnya bakal sama dengan yang nomor atau yang terakhir. Gitu ya, untuk ngecek saja. Cuman kalau dari Bapak Ibu gurunya nggak menghendaki dua-dua cara atau kedua cara ini, bebas ya. Kak sarankan kalian pakai yang Bilox aja, dia lebih sederhana gitu ya. Untuk yang D, nah ini teman-teman bisa buat latihan sendiri ya. Ini Kak kasih jawabannya. Nah ini teman-teman. Oke, ini Kak hapus ya. Nah, ini nanti jawaban yang D. Ya, biar nggak terlalu panjang teman-teman. Yang E sama seperti nomor A tadi ya, nanti hasilnya ya mirip inilah. Atau seperti yang bagian A tadi, yang udah jelasin pakai dua cara tadi ya. Oke, seperti itu ya. A, B, C, D, E. Nah, nanti ini perlu banyak latihan, jadi mungkin nanti makanya tadi kakak nggak cantumin semuanya, ya harapannya nanti teman-teman bisa latihan mengerjakan sendiri ya, biar lebih paham lagi konsepnya. Oke, kita ke nomor 2. Untuk mendapatkan gas klorin, dapat dilakukan dengan mengoksidasi NaCl dengan KMnO4 dengan reaksi sebagai berikut. Berapa gram NaCl dan KMnO4 minimal yang harus direaksikan agar diperoleh gas Cl2 sebanyak 4,48 liter dalam kondisi STP gitu ya. Nah, ini alurnya sama teman. Yang jelas karena ini konsep reaksi reduk ya, ini jelas belum setara kan? Belum setara. Nah, ini kita setarakan dulu. Setarakan bagaimana? Ya, dengan cara Bilox tadi ya. Dengan metode KH tadi, kation, anion, hidrogen, oksigen. Alurnya sama seperti yang tadi ya. Nah, nanti teman-teman coba. Nanti yang berubah siapa? Yang berubah ini Mn. Jelas ya, Mn. Atau kita lihatlah di sini Cl kan, Cl2 kan ion bebas. Atau 0 kan Biloxnya. Pasti Cl bakal berubah dengan ini. Selanjutnya Mn nanti sama Mn ini. Yang ini nanti sebagai ion penonton, ini penonton, ini penonton, ini ion penonton. Jadi kita bisa skip. Kita fokus ke Cl sama Mn gitu ya. Nanti hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi penyetaraannya Kak serahin ke kalian ya. Kalian coba otak-atik nanti hasilnya seperti ini. Biar nggak terlalu panjang nanti videonya jadinya terlalu panjang. Gitu ya. Kemudian kita kembali ke soalnya. Ini sebenarnya konsepnya ke stoichiometri aja. Cl yang dihasilkan ternyata ini ya, dia punya 4,48 liter. Ingat, stoichiometri perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien, maka ini molnya. Masih ingat ya rumusnya, STP itu volume, STP, oke Kak, sama di sini aja. Nah, sini. Mol sama dengan volume STP per 22,4. Volume STP-nya 4,48 liter per 22,4. Nanti ketemunya 0,2 mol gitu ya. Ternyata Cl2 di sini punya 0,2 mol. Maka berapa NaCl sama KMnO4-nya? Ya kita pakai perbandingan mol, perbandingan koefisien ya. Nah, ini kalau 5 punya 0,2, kalau 10 berapa? Ya, kita ke 10 per 5 gitu ya, kali 0,2.
Ini kan 1, 2 ya, 2 kalinya kan, berarti 0,4 mol. Yang ini KMNO4 sama kali 2/5 kali 0,2. Jawabnya 0,08 mol gitu ya. 0,04 dibagi 5 ya, atau dikali setengahnya. Nah, yang ditanya dalam bentuk massa ya, gram kan, ya berarti kita konversi aja. Massa NaCl sama dengan mol dikali mR-nya. Molnya ada 0,4, mR-nya NaCl di situ nggak ada ya. Kalian pakai tabel periodik teman-teman, nanti ketemunya 58,5. Ini dapatnya 23,4 gram. Kemudian untuk massa KMNO4 sama dengan mol kali mR. Molnya 0,08, mR-nya ini nanti ketemunya 158. Hasilnya 12,64 gram. Nah, itu. Seperti itu ya. Jadi NaCl 23,4, KMNO4 12,64. Digunakan untuk menghasilkan Cl2 sebanyak 4,48 liter. Cukup ya. Nanti misal masih ada yang bingung terkait reaksi, terkait alurnya, ditanyakan saja di kolom komentar ya, nanti kakak bantu di sana. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel kakak ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.